Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari tentang adab bertamu. Yang dimana adab bertamu ini adalah bertamu itu adalah suatu kegiatan, yaitu kita berkunjung ke kediaman seseorang dengan tujuan apapun, dengan berbagai tujuan, mulai dari mampir atau keperluan lain seperti menjenguk orang sakit dan lainnya. Jadi kalau kita ingin bertamu, ada adab-adabnya anak-anak soleh dan soleha. Oke, kita akan masuk ke adab yang pertama, yaitu niat yang baik dalam bertamu. Bertamu adalah kegiatan yang baik, namun harus ada niat yang baik dalam bertamu. Misalnya untuk menyambung silaturahmi, menjenguk orang sakit dan lain-lain. Dan sebaik-baik tamu itu adalah yang membawa kabar gembira, yang membawa kebahagiaan. Yang kedua yaitu adalah berpakaian yang rapi dan pantas. Dalam Islam itu kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang tidak berlebihan, tapi kita harus memakai pakaian yang rapi dan pantas, sebagaimana penghormatan kita terhadap tuan rumah yang akan kita kunjungi. Itulah adab yang kedua, yaitu berpakaian rapi dan pantas. Yang ketiga yaitu adalah bertamu di waktu yang tepat. Jadi kalau kita ingin bertamu, kita harus lihat situasi dulu, lihat keadaan. Apabila kita tuan rumah sedang istirahat, maka kita sebaiknya tidak mengganggu tuan rumah tersebut. Seperti misalkan di waktu malam, di waktu subuh, atau saat ada acara keluarga. Karena kita akan mengganggu tuan rumah tersebut. Maka berkunjunglah di waktu yang tepat. Oke, yang ketiga adalah meminta izin masuk. Nah, apabila kita telah sampai di depan rumah tujuan kita, hendaknya kita mengetuk dan meminta izin untuk masuk dengan mengucapkan salam dan bertanya, bolehkah aku masuk? Karena itu adalah sebuah adab seorang thalabul ilmi juga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itulah, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. An-Nur ayat 27. Jadi ayat di atas menjelaskan tentang perbedaan antara salam dan minta izin. Jadi salam dulu baru minta izin. Jadi salam itu bukan izin. Izin itu kita mengucapkan bolehkah aku masuk atau lain sebagainya. Yang kelima, kalau kita tidak diizinkan, maka hendaknya kita kembali, yaitu kita pergi pulang. Apabila seorang telah mengucapkan salam dan meminta izin sebanyak 3 kali, namun tidak diizinkan masuk atau tidak dijawab salam tersebut, maka hendaknya ia kembali. Karena mungkin tuan rumahnya sedang sibuk atau tidak mendengar salam kita, atau sedang tidak mengizinkan. Maka kata Allah dalam surat An-Nur juga, ayat selanjutnya ayat 28, fa illam tajidu fiha ahadan hatta tadkhuluha hatta tu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'uhu
huwazka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Kata Allah, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, kalau nggak ada tamunya, nggak ada tuan rumahnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, pergi katanya, maka hendaklah kamu kembali atau kamu pergi. Itu lebih bersih, lebih baik bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dalam sebuah hadis juga ada Rasul SAW bersabda, katanya, apabila jika seorang dari kamu minta izin sebanyak 3 kali namun tidak diberi izin, maka kembalilah, maka pulanglah. Yang keenam, bersalaman. Nah, apabila kita sudah diizinkan masuk, sudah minta izin dan diizinkan, maka kita bersalaman. Tapi bersalaman kepada yang mahram atau kepada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kata Rasul SAW, ia bersabda, apabila kamu saling berjumpa, maka saling mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan istighfar. Hadis riwayat At-Tahawi. Setelah itu yang ketujuh adalah menghindari ikhtilat dalam bertemu. Menghindari ikhtilat dalam bertemu yaitu kita, seorang wanita yang bukan mahramnya, laki-laki bertemu bersama perempuan yang bukan mahramnya, atau perempuan yang bertemu laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau ketika seorang tamu laki-laki dewasa, maka pastikan di rumah tersebut ada ayahnya atau suaminya atau laki-laki dewasa untuk menghindari ikhtilat dan fitnah. Karena ikhtilat adalah perkara yang mendekatkan kita kepada maksiat. Yang kedelapan adalah sopan santun dalam sikap dan ucapan. Ini adab di semua adab kaum muslimin. Kita harus selalu santun dan baik ucapannya. Tapi ini juga adab dalam bertamu. Yang terakhir yaitu batas waktu bertamu. Selain kita memperhatikan waktu berkunjung, kita juga harus memperhatikan waktu bertamu kita. Kita, kata Rasul itu, bertamu itu maksimal 3 hari. Sebagaimana Rasul bersabda, masa bertamu adalah 3 hari, dan sesudah itu sedekah tidak halal bagi si tamu, tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Jadi kita bertamu itu maksimal 3 hari ya, anak-anak soleh dan solehah. Setelah itu kita boleh pulang. Jadi itulah adab-adab dalam bertamu. Yang pertama, kita harus mempunyai niat yang baik. Setelah itu berpakaian yang pantas dan rapih. Setelah itu bertamu di waktu yang tepat dan kita meminta izin masuk. Apabila tidak diizinkan, kita pergi. Keenam adalah bersalaman. Setelah itu ketujuh, menghindari ikhtilat dalam bertamu. Kedelapan, sopan santun dalam sikap dan ucapan. Dan yang terakhir adalah batas waktu bertamu, yang itu selama 3 hari. Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.